Di kesempatan siang ini di Masjid As-Salam Guru, di Masjid Ibadur Rahman Guru As-Salam, Kota Solo, Allah Ta'ala kumpulkan kita dalam rangka untuk belajar bersama. Suasana siang hari panas, dalam kondisi Anda mungkin sudah makan siang dan ngantuk. Jadi mungkin tidak boleh lama-lama. Apalagi tadi sudah diingatkan, barang buruan itu kalau terlalu banyak ucul kabeh, nanti malah banyak yang lepas. Mending dapat 1 kijang dibawa pulang, atau dapat 10 kijang tapi lepas semua. Pilih yang mana? 1 kijang bawa pulang. Sebagian ahli psikologi menyebutkan, kalau orang mendengarkan ceramah monoton, paling maksimal yang bisa dia terima hanya 30%. Dari 30% itu setiap hari hilang 5%. Jadi 30%, kalau sekarang hari Sabtu, Ahad besok hilang 5, Senin hilang 5, Sabtu depan udah hilang semua. Itu kalau nggak dicatat. Makanya tadi ada ungkapan yang disampaikan dalam muqaddimah, al-ilmu saydun wal kitabu quyuduhu. Ilmu itu seperti barang buruan, binatang buruan, sedangkan nyatet itu adalah ikatannya. Qayyid suyudaka bil hibalil wathiqah. Karena itu ikat barang buruanmu dengan tali yang kuat. Tali yang kuat artinya kalau nyatet yang benar, jangan asal nyatet. Sebab kadang banyak sebagian teman-teman yang ketika belajar itu yang penting pokoknya nyatet aja, akhirnya campur-campur, Pak. Mau pelajaran fikih, mau pelajaran akidah, mau pelajaran adab, pelajaran hadis, jadi satu. Akhirnya sudah pernah ketika ada kajian yang serupa dicatat lagi, karena catatannya nggak tertib, sehingga sulit untuk dimurajaah. Maka salah satu di antara kelebihan bagi mereka yang belajar adalah dia rapi ketika mencatat. Dan Anda akan menjadikan catatan itu berharga apabila saat Anda mencatat, Anda berpikir ini nanti akan dipakai saat ujian. Tapi kalau cuma mencatat dan tidak berpikir untuk dirawat, maka hanya tertulis saja, tapi tidak penting untuk diingat. Anda mungkin bisa bayangkan ya, kalau besok adalah ujian biologi, mungkin Bapak Ibu mulai nanti malam akan menghafal semua materi biologi yang kira-kira keluar dalam ujian. Kita hafal pembagian, definisi, kita hafalkan semua. Ada? Dan tujuan hafalan kita adalah targetnya sampai besok ujian bisa dipakai. Begitu ujian selesai, rasanya apa, Pak? Plong. Saat Anda merasakan plong, itulah melepas ilmu. Itulah melepas ilmu. Sehingga begitu plong, rasanya wis plong. Nah, maka setahap demi setahap yang sudah kita pelajari itu akan hilang, lepas. Makanya kalau misalnya mau dibuktikan ya, yang SMA paling dekat tahun berapa? Lulus SMA paling dekat. Ini MC-nya tadi lulus SMA tahun berapa? 2014. Baru 10 tahun ya. 12 tahun. 2014. Pelajaran biologi masih ingat nggak? Masih ingat? Apa definisi monokotil? Masya Allah. Baik. Jadi di bagian ilmu yang mungkin kita nggak pakai, terutama yang targetnya hanya untuk ujian, sama seperti ketika Bapak Ibu ngerjain soal HSI ya. Anda sebelum ujian HSI itu belajarnya berapa lama? Dengerin, habis itu ujiannya 5 jam lagi, atau dengerin cepat-cepat ngerjain ujian? Dengerin, langsung ujian. Kenapa? Biar masih ingat. Begitu selesai ujian, plong. Itulah melepas ilmu. Maka ada yang ikut HSI sudah 6 tahun, 7 tahun, sekian tahun, bahkan ada yang 10 tahun lebih. Tapi materi HSI kadang banyak yang hilang. Kenapa? Karena Anda sengaja melepas ilmu. Kesengajaan melepas ilmu itu terjadi pada saat kita tidak merawatnya dengan baik. Makanya ada 3 kunci belajar. Semuanya mudah dihafal ya. 3 kunci ini saya kasih nama 3N.
3N. Apa itu? 3N ya. Kunci berhasil untuk belajar. 3N. Open, titen, telaten. Hafal insya Allah Pak? Bisa diulang? Open, titen, telaten. Roaming Pak? Nah, beliau nggak paham bahasa Jawa ya. Baik. Agar belajar kita bisa lebih baik, maka kunci yang pertama adalah open. Diopeni itu artinya apa? Dirawat. Dan orang ketika merawat ilmu, maka dia berusaha untuk ngumpulin dan ditata dengan baik, disimpan dengan baik. Kalau Bapak menemukan barang berharga dan itu penting bagi Anda, kira-kira di mana Anda akan menaruh barang itu? Di tempat A, di tempat yang tersembunyi, B, di tempat terbuka, C, di tempat yang mudah diakses. Di mana Anda akan menaruh? Kalau Anda taruh di tempat tersembunyi, di dalam lemari, ada laci, di dalam laci, ada box kotak, di dalam kotak ada dompet, ditaruh di situ. Sehingga mungkin buka berkali-kali. Buka pintu kamar, buka lemari, buka laci, buka box, baru kemudian buka dompet, baru ada benda itu. Padahal itu sering Anda gunakan. Maka Anda akan kesulitan. Sebagian jamaah kadang naruh catatan tuh nyelip neng juru, nyelempit di dalam, akhirnya dia akan kesulitan untuk bisa mengulang kembali membaca karena terlalu jauh kau mencatat. Sesuatu yang penting dan Anda sering butuhkan seharusnya Anda taruh di tempat yang aman tapi mudah diakses. Sehingga Bapak tahu, saya kalau mau bahas ini, saya tahu tempatnya ada di sini. Saya pernah dengar Ustadz ini bilang kayak gini, dulu sempat saya catat, oh catatan saya ada di sini, catatan saya ada di sini. Dia bisa menghafal titik karena dia mencatatnya di posisi yang benar. Yang kedua adalah telaten, titen ya. Yang kedua titen. Titen itu dia bisa fokus sehingga saat belajar dia fokus. Karena niteni dengan baik, dia fokus dengan baik sehingga nggak sampai keliru dan salah ketika mencatat. Beberapa teman kadang membuat rilis kajian atau informasi kajian kesimpulan tapi keliru. Oh, tadi nggak fokus dia. Sehingga tentang bagaimana pembagian dia nggak detail, dia nggak rinci. Karena tadi waktu belajar dia nggak fokus. Lalu telaten artinya sabar. Sebab belajar ini nggak bisa instan. Kita tidak punya kekuatan kun fayakun. Makanya Nabi SAW menekankan innamal ilmu bitta'allum. Yang namanya ilmu itu didapatkan dari proses ta'allum, proses belajar. Dijaga dengan baik, dengan maksimal. Semoga dengan cara seperti ini nanti hasil yang kita dapatkan dari proses belajar yang kita lakukan bisa lebih baik. Selanjutnya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita masuk ke bagian tema tentang waktumu untuk taatmu ataukah untuk maksiat. Kita akan menggali firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Asr. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr." Wal 'asr, demi masa. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia dalam kerugian. Illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman, wa amilus shalihat, beramal saleh, wa tawasaw bil haqqi, dia menasihati orang lain dengan kebenaran, wa tawasaw bis sabri, dan dia berusaha untuk bersikap sabar. Baik. Surat yang sangat ma'ruf yang sering kita dengarkan dan kita baca. Sekarang kita akan mulai dari ayat yang pertama. Allah Subhanahu wa taala bersumpah wal asri, demi al-asr. Makna al-asr di sini ada 3 pendapat ulama. Pendapat yang pertama, al-asr maknanya adalah waktu secara umum. Sehingga Allah bersumpah demi waktu. Pendapat yang kedua, al-asr maknanya adalah salat asar. Wal asr berarti Allah bersumpah demi salat asar. Makna yang ketiga, wal asr artinya
bagian akhir dari sebuah siklus sehari. Bagian ujungnya adalah di waktu asar. Ini 3 makna dari sumpah wal asri. Bisa diulang? Pertama apa tadi? Demi waktu. Yang kedua, demi salat asar. Yang ketiga, demi waktu asar. Bedanya apa Pak antara yang kedua dan yang ketiga? Kalau yang kedua adalah kegiatan salatnya, kalau yang ketiga adalah waktunya. Tayyib. Bukankah di sini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan menyebut makhluk? Jawabannya betul. Allah bersumpah dengan menyebut makhluk. Loh, katanya nggak boleh bersumpah dengan menyebut makhluk. Jawabannya, Allah Subhanahu wa taala bebas bersumpah. Makhluk tidak boleh bersumpah kecuali dengan menyebut Khalik. Sedangkan Khalik berhak untuk bersumpah dengan menyebut makhluk, karena dia yang punya makhluk. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan menyebut makhluknya, maka makhluk yang disebutkan adalah makhluk yang menunjukkan tanda kuasa Allah. Anda boleh tulis bagian dari kaidah sumpah dalam Al-Quran. Makhluk yang dijadikan oleh Allah sebagai sumpah dalam Al-Quran adalah makhluk yang menjadi tanda kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu Allah tidak bersumpah dengan makhluk sembarangan. Makhluk yang dipilih oleh Allah untuk dijadikan sumpah adalah makhluk-makhluk yang menunjukkan tanda kuasanya. Di antaranya adalah al-asr, demi masa. Selanjutnya, dalam sumpah di situ ada 3 unsur utama. Dalam sumpah ada 3 unsur utama. Yang pertama adalah adawatul qasam, kata yang digunakan untuk bersumpah. Kata yang digunakan untuk bersumpah. Namanya apa tadi? Adawat al-qasam atau alatul qasam. Dalam sumpah wal asri, Allah menggunakan kata wa sebagai alat untuk bersumpah. Wawul qasam yang kita terjemahkan dengan arti demi. Ya? Yang kedua ada al-muqsam bihi. Al-muqsam bihi. Al-muqsam bihi adalah sesuatu yang disebutkan sebagai sumpah. Sesuatu yang disebutkan sebagai sumpah. Wal asri, berarti muqsam bihinya mana? Kata al-asri. Yang ketiga, unsur sumpah yang ketiga adalah al-muqsam alaih. Al-muqsam alaih. Al-muqsam alaih artinya tujuan orang bersumpah. Sehingga kalau di situ dinyatakan wal asri innal insana lafi khusr. Muqsam alaihnya adalah kalimat apa? Innal insana lafi khusr. Allah bersumpah wal asri untuk tujuan menyatakan sesungguhnya seluruh manusia rugi. Kaidahnya muqsam bihi punya kaitan dengan muqsam alaih. Muqsam bihi punya kaitan dengan muqsam alaih. Sehingga Allah ketika bersumpah dengan menyebut A, dengan menyebut B, lalu setelah itu Allah sebutkan kalimat lanjutannya, maka kalimat lanjutannya ini masih berkaitan dengan apa yang disebutkan dalam sumpah tadi. Kata yang disebutkan dalam sumpah. Paham ya? Sebagai contoh. Sebagai contoh. Misalnya firman Allah Ta'ala di surat Ad-Duha, wad-duha wal-laili idza saja. Demi waktu duha, wal-laili, dan demi waktu malam, idza saja, apabila telah gelap. Di sini ada 2 sumpah yang Allah sebutkan, menyebut waktu duha dan waktu malam. Di sini disebut apa? Muqsam bihi. Muqsam alaihnya apa? Lanjutannya, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Rabbmu tidak pernah meninggalkan kamu dan tidak pernah membencimu. Apa kaitannya muqsam bihi dengan muqsam alaih? Para ulama mengatakan, ketika Allah Subhanahu wa taala tidak menyatakan, Rabbmu Allah tidak pernah meninggalkanmu wahai Muhammad dan tidak pernah membencimu. Allah bersumpah demi waktu duha dan demi waktu malam untuk menggambarkan bahwa Allah tidak pernah meninggalkan nabinya baik di waktu duha, di waktu siang maupun di waktu malam. Sehingga kaitannya antara waktu duha
dengan Allah tidak pernah meninggalkan nabinya sallallahu alaihi wasallam adalah menjelaskan bahwa Allah tidak pernah meninggalkan nabinya, tidak pernah membenci nabinya baik siang maupun malam. Karena ada sebagian manusia yang malamnya dia dicintai oleh Allah, siangnya dibenci Allah. Karena maksiatnya siang. Ada orang yang siangnya dicintai oleh Allah, malamnya dibenci Allah. Karena maksiatnya di malam hari. Tapi Nabi SAW tidak pernah dibenci oleh Allah dan tidak pernah ditinggalkan oleh Allah baik siang maupun malam. Beliau adalah orang soleh setiap saat. Baik. Sekarang kembali kepada Al-Asr. Lalu apa kaitannya wal asri dengan pernyataan innal insana lafi khusr? Ketika Allah bersumpah dengan menyebut waktu, Allah hendak menyatakan sesungguhnya seluruh manusia itu rugi. Ini menjelaskan bahwa sumber kerugian manusia sebabnya adalah tidak bisa memanfaatkan waktu. Saya ulangi, sumber kerugian manusia penyebabnya adalah karena mereka tidak bisa memanfaatkan waktu. Sehingga disebutlah sebagai manusia yang rugi, sebagai hamba yang rugi, sebab dia tidak bisa memanfaatkan waktu. Maka Allah Ta'ala bersumpah, wal asri, demi waktu, demi masa, sesungguhnya seluruh manusia dalam kondisi rugi karena mereka tidak bisa memanfaatkan itu waktu. Dan kesimpulan bahwasanya dia itu rugi menjelaskan bahwa waktu itu ibarat modal. Sebab seorang hamba dia bisa beramal karena dia punya modal waktu. Waktu itu ibarat apa jemaah? Modal. Sehingga hamba hanya bisa beramal karena dia punya modal waktu. Umur yang Allah berikan kepada kita, waktu yang Allah berikan kepada kita, itulah satu-satunya modal seorang hamba bisa beramal. Makanya Bapak Ibu, benda yang tidak punya dimensi waktu, dia hanya bisa diam saja. Contohnya apa Pak? Benda yang tidak bergerak. Misalnya, gelas ini berapa dimensi Pak? Anda nyebutnya berapa dimensi Pak? 3 dimensi itu gimana? Ada tinggi, lebar, panjang. Tapi gelas ini tidak punya dimensi waktu, sehingga dia hanya diam saja. Anda biarin selama berjam-jam ya diam seperti ini. Karena dia tidak punya dimensi waktu. Ketika gelas ini bergerak gimana Pak? Dia beramal, berarti barulah dia punya dimensi waktu. Manusia mati, dia punya fisik, akal otaknya masih ada, tapi karena dia sudah mati, tidak berfungsi seluruh jasadnya, maka dia sudah tidak punya dimensi waktu. Demikianlah ketika waktu itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dari sinilah kita mendapatkan satu pelajaran bahwa sumber kerugian manusia yang sejatinya adalah terjadi ketika dia tidak bisa memanfaatkan modal waktu. Maka manusia tergambar menjadi 3 jenis, ada 3 kelompok. Pertama, ada orang yang berangkat bawa modal dan dia pulang bawa untung. Yang kedua, ada orang yang berangkat bawa modal dan dia pulang modalnya habis. Yang ketiga, ada yang berangkat bawa modal dan dia pulang bawa utang. Semua kita pasti akan pulang. Pulang untuk menuju Allah, pulang menghadap Allah Azza wa Jalla. Dan Allah kasih kita modal berupa umur untuk nanti kita akan pulang. Maka kondisi kita ada 3 kemungkinan. Berangkat bawa modal waktu, pulang bawa utang. Berangkat bawa modal waktu, pulang kita nggak bawa apa-apa, alias modalnya habis. Atau kita berangkat bawa modal waktu dan kita pulang bawa untung. Pertanyaannya, jika Anda melihat realita yang terjadi pada manusia, kira-kira dari 3 ini yang dominan paling banyak yang mana Pak? Yang paling banyak yang mana? Hah? Dia berangkat bawa modal, dia pulang bawa utang. Menghadap Allah dalam keadaan bawa dosa. Kenapa dia menghadap Allah dalam keadaan bawa dosa? Sebab waktunya banyak diisi maksiat. Yang seharusnya dia bisa gunakan untuk menambah untung, tapi ternyata dia pulang justru membawa maksiat. Padahal Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dalam banyak kesempatan
kita diberi penjelasan bahwa satu ketaatan minimal dilipatkan 10 kali. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa yang melakukan kebaikan, maka dia mendapatkan 10 kali lipat. Wa man jaa bis sayyiati fala yujza illa mithlaha. Sedangkan siapa yang dia datang dengan membawa kemaksiatan, dia tidak dibalas kecuali yang semisal dengan kemaksiatan itu. Walaupun demikian, ketika seorang hamba dia berbuat salah, Allah Subhanahu wa taala menawarkan agar sang hamba bertobat dan dia terima tobatnya. Tapi subhanallah, meskipun kita sudah diberi kesempatan yang demikian murah meriah untuk bisa menambah pahala, tapi ternyata masih banyak orang yang dia datang menghadap Allah dalam keadaan membawa utang alias dosa. Kalau bukan saking kebanggatannya manusia. Dari sinilah jamaah, kewaspadaan yang perlu untuk selalu kita pikirkan adalah sejauh mana kau bisa memanfaatkan waktumu untuk kebaikan. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, dengan kondisi manusia yang realitanya banyak rugi seperti itu, ada 4 kriteria yang dikecualikan. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassau bil haqqi wa tawassau bis sabr. Kecuali orang yang beriman dan beramal saleh, menasihati dalam kebenaran, dan dia berusaha untuk sabar. Baik. 4 ini syarat untuk bisa mendapatkan pengecualian dari status sebagai makhluk yang rugi. Pertama adalah beriman kepada Allah. Saya mau tanya, di antara teman-teman yang sudah pernah belajar kitab Al-Usulul Thalathah, angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5. Belakang banyak ya, alhamdulillah. Pertanyaannya, dalam kitab itu penulis menafsirkan illal ladzina amanu dengan apa, Pak? Apa tafsir illal ladzina amanu yang disebutkan dalam kitab Al-Usulul Thalathah? Hadiahnya mana hadiah? Hadiah, nah, ilmu dapat hadiah. Ada hadiah? Tadi katanya ada hadiah. Insyaallah nanti. Baik. Illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman. Tafsir dari orang yang beriman di sini adalah orang yang belajar ilmu. Dan ini tafsir yang benar. Kenapa tafsirnya kok ilmu, Pak? Sebab yang namanya keyakinan seseorang itu tergantung dari apa yang dia pelajari. Maka saat orang belajar A, itulah yang akan jadi keyakinannya. Ketika orang belajar B, itulah yang akan jadi keyakinannya. Anda akan menjadi seperti apa yang Anda serap. You are what you absorb. Iklan obat. Loh, bener, ada iklan obat tulisannya kayak gitu. Kau akan menjadi seperti apa yang kau serap. Alhamdulillah, hadiah sudah datang. Dapat hadiah tadi? Yang sana. Ada 1 yang sudah dapat. Ujung, insyaallah. Hadiahnya apa itu, Mas? Hadiahnya cairan berwarna emas, minyak. Baik, kita ulangi ya. Jadi tafsir dari iman tadi apa? Belajar ilmu. Karena kita akan menjadi seperti apa yang kita pelajari. Ketika orang tidak pernah mengenyam dunia pembelajaran sama sekali, maka dia akan belajar dari lingkungan. Sehingga keyakinan dia sesuai dengan apa yang diyakini oleh lingkungannya. Misalnya ya, ada anak kecil yang nggak pernah tersentuh dengan pendidikan agama. Sekolahnya SD negeri misalnya. Tidak ada pelajaran agama sama sekali, tidak diperkenalkan dengan agama sama sekali. Kira-kira keyakinan yang terbentuk dalam dirinya apa, Pak? Keyakinan yang ada di tengah masyarakat. Sehingga budayanya akan mempengaruhi keyakinannya. Dan dominan masyarakat kita, terutama yang tidak pernah bersentuhan dengan materi agama, keyakinan dia dipengaruhi oleh budaya. Makanya sering kita dengar ya, ada orang punya aneka keyakinan yang aneh-aneh. Dari mana asal usulnya? Jarine simbah iki. Jarine wong tuwa dhisik kaya ngono. Katanya dan katanya. Sehingga akidah dia berdasarkan apa? Jarine dan jarine. Makanya dulu pernah kita sampaikan ya, andekannya dikumpulkan jadi apa, Pak? Al-aqidah al-jariniyah. Kumpulan akidah jarini. Itu banyak
sekali Pak. Di Solo ada akidah Jarene, di Jogja juga punya akidah Jarene. Beda tempat, beda Jarene. Makanya orang Jawa Timur dengan orang Jawa Tengah punya bulan sial yang beda. Kalau bulan sialnya wong Solo apa Pak? Suro. Dari mana kok itu bulan sial? Yo Jarene iki Mas. Kan dhisik iki wis kaya ngono Jarene. Pantangan bagi orang sini kalau ngadain hajatan di bulan Muharram, bulan Suro. Berbeda dengan orang Jawa Timur, orang Lamongan, Surabaya, dan seterusnya ke timur. Bulan sialnya itu bulan Selo. Bapak tahu bulan Selo? Dzulqa'dah. Dzulqa'dah itu namanya bulan Selo. Kenapa disebut sebagai bulan sial? Selo artinya kesesel Allah. Ya monggo tak gadik ramatuk kan. Maka diyakini sebagai bulan sial. Sehingga di sana pantangan ngadain hajatan pas bulan Selo, Pak. Nanti hajatannya ditunda pas Dzulhijjah karena banyak daging. Sehingga pas Dzulqa'dah prei libur hajatan. Begitu Dzulhijjah hajatan. Muharram orang sana nggak takut. Nikahan bulan Muharram biasa. Tapi kalau di Jogja, Solo dan sekitarnya nikahan Muharram, alamat ciloko. Iki mesti salah siji arep mati. Sing bener karo-karone bakal mati. Dari mana orang bisa punya keyakinan kayak gitu? Ya tadi Pak, berangkat dari Jarene. Akhirnya ketika beda budaya, beda keyakinan. Dan ini kalau dibiarkan, masyarakat kita akan membawa keyakinan dari budaya seperti ini sampai mati. Dan itu berbahaya Pak. Kalau sampai ada keyakinan mitos, klenik, dan aneka keyakinan karena budaya dibawa sampai mati, berarti dia punya keyakinan menyimpang yang dia bawa sampai mati. Jika statusnya adalah syirik asghar, seperti keyakinan tentang bulan ciloko, bulan sial, waktu sial, geblak, dan seterusnya. Anda tahu geblak? Orang Solo ngerti ya? Baik. Jadi ini tidak boleh dipakai hajatan. Kenapa? Sabtu Kliwon geblage simbah A. Ya gantilah. Ahad Pahing geblage simbah B. Ya Sabtu Legi geblage simbah C, keluarga besar. Terlalu banyak geblak dewi. Dan Masya Allah, ini kalau sampai dibiarkan dibawa mati. Makanya saat kita belajar akidah, salah satu di antara fungsinya adalah mengikis, menghilangkan aneka akidah-akidah menyimpang yang nyantol di hati orang. Yang nyantol di hati orang ini kadang beragam, aneh-aneh. Sehingga kalau dia tidak pernah belajar akidah sama sekali, jadinya akidah ini dibawa mati. Tayyib. Karena itulah iman seseorang berbanding lurus dengan apa yang dia pelajari. Saat dia belajar A, nanti kurang lebih warna agamanya seperti A. Saat dia belajar B, kurang lebih warna agamanya seperti B. Jika dia salah guru, maka nanti salah iman. Karena itu Bapak Ibu, ada orang yang sejak kecil dididik dalam lingkungan Mu'tazilah, dididik dalam lingkungan Syiah, dididik di lingkungan Khawarij. Nanti sampai besar dia seperti itu. Sehingga sebagian orang seperti orang yang tinggal di Iran, ngertinya Islam ya sebagaimana agama Iran, ngertinya Islam sebagaimana agama Syiah Isna Asyariyah, agama Syiah 12 imam. Yang dia tahu kayak gitu, karena yang dia pelajari itu. Dari sinilah Ayyub As-Sikhtiyani pernah menyampaikan, inna min ni'amillahi azza wa jalla ba'da an hadahu Allahu ilal Islam ayyulhimahu bi syaikhin mursyid. Di antara nikmat besar yang Allah berikan kepada hamba setelah Allah berikan hidayah kepadanya, hidayah untuk memeluk agama Islam, Allah berikan kepada beliau seorang guru yang bisa mendidik. Sebab guru inilah nanti yang akan menunjukkan kepada dia aneka warna-warna beragama yang benar ada di sini. Kita bersyukur Allah kumpulkan kita bersama komunitas Muslim Ahlus Sunnah, punya akidah-akidah Ahlus Sunnah, keyakinan-keyakinan yang dibangun di atas prinsip ajaran Ahlus Sunnah sesuai dengan apa yang pernah diajarkan oleh Nabi SAW dan dipahami oleh para sahabat. Lalu kenapa kita sering dikatakan belajar agama itu harus sesuai pemahaman sahabat? Karena Allah jadikan imannya sahabat itu sebagai standar iman. Saya ulangi ya, Allah jadikan imannya para sahabat sebagai standar iman. Apa dalilnya? Allah berfirman, fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw
Fa in amanu, kalau mereka itu beriman, bimitsli ma amantum bihi, sebagaimana iman yang kalian miliki wahai para sahabat. Kalian di sini ketika ayat ini turun siapa? Sahabat. Faqad ihtadaw, maka mereka akan dapat petunjuk. Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan, berarti sebaliknya, fa illam yu'minu bimitsli ma amantum bihi faqad dallu. Kalau mereka tidak beriman sebagaimana imannya kalian wahai para sahabat, berarti mereka menyimpang. Sebab iman manusia terbaik ditaruh oleh Allah Ta'ala sebagai muridnya para nabi. Iman manusia terbaik adalah iman muridnya siapa? Nabi Muhammad SAW. Manusia terbaik di kalangan Bani Israel adalah muridnya Musa. Manusia terbaik di kalangan orang Nasrani adalah muridnya Isa. Manusia terbaik di kalangan Nabi A, Nabi B adalah muridnya. Manusia terbaik di kalangan umat Muhammad SAW adalah muridnya Nabi Muhammad SAW. Sehingga Allah jadikan ini sebagai standar. Sehingga kita tidak perlu mencari yang lain, karena standarnya sudah Allah taruh di depan. Ketika ditaruh di depan, kau tinggal tiru saja. Makanya beragama itu prinsipnya meniru, bukan membuat yang baru. Karena yang sempurna ditaruh oleh Allah di depan. Selanjutnya, posisi orang ketika salah guru inilah yang kemudian berbahaya. Makanya Ibnu Sirin rahimahullah, beliau menyampaikan, al-ilmu minad din, ilmu itu bagian dari agama. Fandur amman ta'khuduna dinakum, karena itu perhatikan dari mana kalian mengambil agama kalian. Sebab belajar agama sama dengan membangun ideologi. Maka salah guru, nanti orang akan jadi salah keyakinan. Yang kedua, wa amilus shalihat, dan beramal saleh. Apa yang dimaksud dengan amal saleh? Amal saleh adalah amal yang sesuai ilmu yang benar. Kita ulangi, amal saleh adalah penerapan, amal penerapan sesuai dengan ilmu yang benar. Tidak? Karena itu kalau ada orang punya pengetahuan tertentu, tapi praktek perbuatannya tidak sesuai dengan ilmu yang dia pelajari, maka perbuatan ini, ilmu adalah amal yang salah. Perbuatannya adalah amal yang salah. Karena itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Nabi SAW memuji para khulafa dengan dua pujian. Khulafaur Rasyidun Al-Mahdiyun. Beliau mengatakan, alaikum bisunnati wa sunnatul khulafair rasyidin al-mahdiyyin. 4 khalifah yang kita kenal, mereka disifati oleh Nabi SAW dengan ar-rasyidun al-mahdiyun. Apa itu ar-rasyidun? Ar-rasyidun berasal dari kata ar-rushdu. Ar-rushdu itu lawan dari kata al-ghayyu. Allah berfirman, qad tabayyana ar-rushdu minal ghayyi. Sungguh telah jelas perbedaan antara ar-rushdu dengan al-ghayyu. Apa itu ar-rushdu, Pak? Ar-rushdu artinya orang yang benar amalnya. Orang yang benar amalnya. Berarti manusia yang menyimpang amalnya adalah orang yang melakukan al-ghayyu. Yahudi punya ilmu tapi amalnya menyimpang, maka mereka telah melakukan al-ghayyu. Yang kedua adalah al-mahdiyun. Al-mahdiyun dari kata al-huda, dan lawan dari kata al-huda adalah ad-dhalal. Ad-dhalal artinya ilmunya menyimpang, pemahamannya menyimpang. Sehingga ad-dhalal berarti orang ini pemahaman dan apa yang dia miliki tidak sesuai kebenaran, alias kesesatan. Baik. Allah jadikan dua ini kontras. May yahdihillah fala mudhillalah. Siapa yang Allah berikan petunjuk, Allah tidak akan ada satupun yang bisa menyesatkannya. Nah, keseimbangan antara al-ilmu dengan amal akan melahirkan ar-rusdu wal huda. Dan itulah makna firman Allah Subhanahu wa taala, "Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli." Dialah zat yang mengutus rasulnya dengan membawa al-huda dan dinul haq. Al-huda artinya petunjuk, yaitu ilmu yang benar. Dinul haq artinya agama yang lurus, dan maknanya adalah amal saleh.
Allah Ta'ala menjadikan dakwahnya para nabi ada di dua titik ini, ilmu yang benar dan amal yang sesuai ilmu. Baik, karena itu saat orang pemahamannya salah, akidahnya salah, pemahamannya salah, akan melahirkan amalan yang salah, sehingga dia dari posisi mendapatkan posisi sebagai orang yang dolal dan orang yang melakukan al-ghay. Sebaliknya orang yang amalnya benar dan ilmunya benar, dia adalah ar-rasyidun al-mahdi. Baik. Selanjutnya, tanggung jawab setelah orang itu beramal adalah dia menyampaikan kepada orang lain. Kenapa menyampaikan kepada orang lain? Karena sesama muslim disyariatkan untuk saling tolong menolong dan membantu agar mereka bisa masuk surga bersama. Maka kita tidak disyariatkan untuk jadi orang soleh sendirian. Tapi bagaimana ketika kita jadi orang soleh, ngajak orang lain untuk turut jadi orang soleh. Bagaimana ketika kita jadi orang soleh, kita juga ngajak orang lain untuk turut jadi orang soleh. Membiarkan orang ketika berbuat penyimpangan, padahal kita mampu untuk meluruskan, maka kita berdosa. Itulah arti penting dari dakwah, mengedukasi masyarakat untuk menurunkan kesolehan kepada mereka. Baik, dan tiga ini tantangannya berat. Belajar, mengamalkan ilmu, dan mendakwakan. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan satu arahan lagi, wa tawasau bis sabr, dan dia berwasiat dalam kesabaran. Artinya dia berusaha untuk bertahan, bersabar dalam melakukan tiga hal di atas. Dengan demikian, maka dia akan bisa menjadi hamba yang dikecualikan dari status manusia rugi. Wallahu ta'ala. Baik, saya kira Anda sudah ngantuk. Jadi materinya sampai di sini saja. Untuk sisa waktu nanti kita kembalikan ke pembawa acara. Barangkali ada yang mau disampaikan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Atas materi yang saya sampaikan, kita lanjutkan ke tanya jawab. Ini tadi sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk di link yang sudah. Ya, jadi mungkin nanti sambil diperhatikan kalau sekiranya peserta gaji ini matanya sudah banyak yang merah, ya, itu menandakan mereka sudah nggak betah. Makanya ada yang lihat jam bolak-balik ke kapan. Tadi kan nggak makan kamu. Ini baru fase belajar, ya. Mengamalkan, mengajarkan, baru sabar. Makanya belum pada fase sabar, mereka sudah nggak sabar. Fadhal. Nggak jadi? Di luar tema. Di luar tema itu mungkin di luar masjid aja ya. Oh, ya. Fadhal. Untuk yang baca. Saya milih, wah nanti lama lagi kalau saya. Nah, ini ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah dalam berpikir di sela-sela kesibukan kita diharuskan mulutnya komat kamit juga, ataukah boleh hanya dalam hati? Nah, bedakan tiga hal. Ada merenungkan, ada mengucapkan, ada menyuarakan. Ini tiga hal yang berbeda. Merenungkan, mengucapkan, menyuarakan. Lihat, semua yang ada unsur perintah, bacalah, kemudian perintah untuk zikir, wadhkurullah, dan seterusnya. Jika bentuknya teks, maka di situ harus ada unsur mengucapkan. Baik. Kalau Bapak lihat Al-Quran, lalu cuman dilihat bibir tidak bergerak, lidah tidak bergerak, Anda cuma lihat saja, melihat sambil merenungkan maknanya. Apakah sudah terhitung membaca Al-Quran?
Kenapa belum? Karena bibirnya tidak bergerak, sehingga dia tidak mengucapkan sesuatu. Bukti nggak mengucapkan di mana Pak? Bibirnya nggak bergerak, mingkem meneng, dia cuma tutup mulut, hanya matanya melihat ke arah teks. Maka di posisi ini berarti tidak ada kegiatan membaca. Maka dia tidak mendapatkan pahala membaca Quran, di mana pahala baca Quran itu 1 huruf mendapatkan pahala berapa? 10. Tapi saya sudah hatam ya Pak, cuman gini dan ya cepat memang, mau cuman scanning. Jadi kayak nyeken, ganti halaman scan, ganti halaman scan. Ini kalau cuman scanning saja, Bapak tidak mendapatkan pahala per huruf 10 pahala. Karena yang Anda lakukan bukan mengucapkan, tapi yang Anda lakukan hanyalah merenungkan. Baik. Sehingga perintah dari firman Allah Ta'ala, warattilil Qur'ana tartila, bacalah Quran dengan tartil. Utlu ma uhya ilaika min rabbik, bacakan apa yang diwahyukan kepadamu dari Rabbmu. Itu harus ada bentuknya pengucapan. Yang kedua adalah menyuarakan. Hukum asalnya dzikir itu tidak harus disuarakan. Memang ada bagian dzikir yang disyaratkan untuk disuarakan, bahkan dikeraskan. Contohnya adzan. Ada muadzin ketika adzan cuman komat kamit saja, tapi nggak ada suaranya. Sah nggak adzannya? Hah? Sah atau tidak Pak? Kan dia sudah mengucapkan. Ngomong apa tadi? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi dia cuma ngomong Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mungkin ada suaranya. Ya nggak sampai, fungsinya nggak ada. Sehingga fungsi adzan untuk memberitahu datangnya waktu sholat tidak ada. Contoh yang lain, seseorang jadi imam untuk sholat jahriyah, disyariatkan untuk apa? Dikeraskan. Maka di situ 2 tugasnya, mengucapkan plus mengeraskan. Kalau dia tidak mengeraskan, maka dia tidak memenuhi sunnah, sehingga makmumnya jadi nggak pada tahu. Udah salam tuh, lah nggak ngerti, aku tak kira durung ruku. Ternyata imamnya sudah salam neng-nengan, ya, salam. Nah, kaitannya dengan sholat, ada sebuah pernyataan yang pernah disampaikan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Beliau pernah mengatakan, la tasihhus shalah illa bin nutqi. Tidak sah salat kecuali dengan diucapkan. Maka kalau ada orang yang salat tapi meneng mingkem cep, takbiratul ihram ya, mau meneng aja Pak, sah nggak salatnya? Tidak sah. Kenapa? Karena dia tidak membaca takbiratul ihram, dia tidak membaca Al-Fatihah. Sehingga kalau Bapak melihat ada orang yang sholat mulutnya nutup, pastikan batal. Oh Pak, dia baca sambil tutup mulut, nggak bakalan mungkin. Kita uji ya, coba masnya ya. Ya, tutup mulut, ucapkan Allah. Nggak bisa. Tutup mulut, Allah, bisa Pak? Tidak bisa. Hanya mengucapkan kata Allah, kita tutup mulut nggak bisa. Akbar, apalagi Pak? Lebih susah lagi. Maka kalimat Allahu Akbar hanya akan terucap ketika kita menggerakkan bibir. Sehingga kalau ada orang yang salat dan dia mingkem, pastikan salatnya batal. Berarti dia tidak takbiratul ihram, dia tidak baca Al-Fatihah, dia nanti tidak baca tasyahud dan beberapa bacaan yang menjadi rukun salat. Karena itu kalau tadi ada pertanyaan, kita zikirnya cuman diam saja, direnungkan dalam hati, bisa jadi dia mendapatkan pahala merenungkan, tapi tidak terhitung mendapatkan pahala mengucapkan zikir. Wallahu a'lam. Pertanyaan kedua Ustaz, bagaimana cara mengembalikan harta hasil dari korupsi? Bagaimana cara mengembalikan harta dari hasil korupsi? Tergantung punya siapa. Kalau harta hasil korupsi itu punya lembaga, yayasan, swasta, sekolah, tempat kerja, atau lembaga yang lain tempat Anda bekerja, maka harus dikembalikan kepada lembaga tersebut. Yang kedua, jika harta hasil korupsi itu milik negara, berarti harus dikembalikan ke negara. Nah, muncul pertanyaan, lalu bagaimana teknis mengembalikan harta hasil korupsi itu ke negara? Sementara kita misalnya tidak tahu gimana caranya untuk transfer jadi kas negara. Jadi boleh nggak misalnya harta hasil korupsi itu dikembalikan ke negara? Ya harusnya kayak gitu. Terus gimana Pak?
Kau caranya gimana? Kembalikan harta itu ke negara. Saya tidak tahu nomor rekening negara. Saya nggak ngerti gimana saya bisa menyalurkan harta ini ke negara. Jika demikian Anda kesulitan, maka bisa Anda salurkan dengan cara untuk perbaikan fasum yang seharusnya menjadi tanggung jawab negara. Contoh, perbaikan jalan. Contoh yang lain, perbaikan selokan. Itu tanggung jawab siapa? Negara. Karena ini tanggung jawab negara, maka Anda salurkan untuk itu, berarti kembali ke negara. Kalau kesulitan gimana Pak? Cuma nanggung Pak, hanya 300.000. Kalau untuk perbaikan jalan dapat apa? Ada nggak cara yang lain yang kira-kira bisa kembali ke negara? Apa yang menjadi tanggung jawab negara sehingga kau bisa salurkan dana itu untuk membantu tanggung jawab negara? Kayaknya kalau sekarang yang paling gampang ya MBG Pak. Setuju nggak? Hah? Itu kan tanggung jawab negara, betul? Bahkan program utama kan? Berarti kalau orang korupsi, dana korupsi dipakai untuk MBG, dia sudah selesai mengembalikan dana korupsi itu ke negara. Setuju tadi ya? Tidak setuju? Ya sudah, kalau gitu pakai kambing kurban. Kalau boleh dipakai menggunakan kas negara kan berarti ini bisa kembali ke negara. Tapi mungkin solusi yang bisa digunakan adalah kembalikan kepada undang-undang. Dalam UUD 45 dinyatakan fakir miskin dan anak telantar dipelihara oleh negara. Ada nggak fakir miskin yang belum mendapatkan hak dari negara? Ada ya. Nah, ketika ada, Anda kasihkan ke mereka. Ketika Anda kasihkan ke mereka dana itu dengan niat ini sebagai pengganti dari dana negara yang Bapak belum dapat, maka dikasihkan hasil korupsi tadi. Insya Allah boleh. Wallahu a'lam. Baik, selanjutnya. Saya disuruh bertanya. Iya, Ustaz. Saya bertanya sekarang. Sebutkan 3 unsur utama dalam sumpah. Silakan. Kata yang digunakan untuk bersumpah. Misalkan wa. Ya. Waktu untuk sebut sumpah qasamun bihi, Muksam bihi. Kata yang ya. Terus yang ketiga muksam alai, tujuan untuk sumpah. Masya Allah. Padahal nggak nyatet Pak ya? Ngerekam saja. Ngerekam. Beliau lebih canggih daripada yang nyatet. Terima kasih. Ya semua pinten Pak? 63 lebih. Masya Allah. 63 sudah canggih kayak gitu ya. Apalagi mudanya kayak apa tuh? Barakallahu fikum. Selanjutnya, sebutkan makna dari kata al-asr. Untuk yang pilih. Nah, silakan. 1. Waktu asar. Salat asar. Gimana? waktu pada umumnya. Waktu pada umumnya. Makna dari kata al-asar adalah waktu asar, salat asar, dan waktu sahur. Alhamdulillah. Betul jamaah? Selanjutnya, bagaimana tips agar belajar bisa semakin berhasil? Ayo, mantap. 3M Ustaz. 3M. 3N. Open, titen, dan telaten. Artinya Open, titen, dan telaten. Apa yang dimaksud dengan titen? fokus Ustaz. Fokus. Maksudnya fokus? Fokus mendengarkan semua materi dan jangan sampai keliru untuk menyimpulkan. Baik, perhatian dan jangan sampai keliru untuk menyimpulkan. Alhamdulillah, dapat hadiah. Masya Allah, jazakallahu khairan Ustaz. Ya? Baik. Selanjutnya, Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, apa yang bisa kita lakukan apabila melihat kemaksiatan tetangga? Ia terkenal soleh, berpengaruh, tapi ia sangat pandai berbicara, selama ini baru bisa mengingkari dalam hati. tetangganya tadi kriterianya gimana? Terkenal soleh, Berpengaruh, punya pengaruh, pandai dalam berbicara. pandai bicara. Masya Allah. Tapi maksiat. Tapi dia melakukan pelanggaran.
Bagaimana cara mengingatkan? Pertama begini, ada satu pernyataan yang ini saya ingat betul ya. Salah satu calon presiden waktu kampanye, beliau menyampaikan, di sebuah negara yang kesadaran hukumnya masih rendah, maka dibutuhkan banyak penegak hukum untuk siaga di mana-mana. Sehingga dipasang polisi di mana-mana ya, di perempatan ini ada petugas, di perempatan ini ada petugas, dan seterusnya. Tujuannya apa? Untuk menertibkan masyarakat yang kesadaran hukumnya masih rendah. Sehingga apa yang lebih ditakuti orang? Polisi hidup atau polisi tidur? Dia nggak berani untuk nabrak lampu merah, dia nggak berani untuk nabrak batas jalan karena ada apa? Petugas. Sudah? Sehingga petugas ini berfungsi untuk menjaga masyarakat agar tunduk terhadap aturan. Dan aturan yang paling gampang untuk dijadikan sebagai contoh keseharian kita adalah aturan dalam berlalu lintas. Tayyib. Dalam agama ini penuh dengan aturan. Islam itu ada banyak aturan. Pertanyaannya adalah, kira-kira sejauh mana tingkat kedisiplinan masyarakat muslim terhadap aturan Islam? Kita sendiri bisa menyimpulkan, kayaknya masih rendah, Pak. Sehingga kesadaran orang terhadap aturan Islam, kesadaran orang terhadap hukum Islam itu masih rendah. Bapak bisa bayangin ya, andaikan dulu Piagam Jakarta, Pancasila, sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, dan kewajiban untuk menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya. Andaikan itu disahkan, mungkin banyak muslim masuk penjara. Karena banyak di antara mereka yang melakukan pelanggaran terkait syariatnya sendiri. Sehingga di posisi ini kenyataannya adalah bahwasanya kaum muslimin sendiri sadar aturannya masih rendah. Bahkan itu terjadi di kalangan para tokoh agama. Sehingga tokoh ini kurang sadar aturan, tokoh ini kurang sadar aturan, demikian pula bawahnya. Pertanyaannya, siapa penegak hukum aturan agama itu? Siapa penegak hukum aturan agama itu? Jawabannya adalah seluruh kaum muslimin. Dan ini sudah mendapatkan legalitas dari Nabi SAW, di mana beliau bersabda, "Man ra'a minkum munkara." Siapapun di antara kalian yang melihat kemungkaran, siapapun yang melihat kemungkaran, gak pandang bulu, mau dia punya status sosial maupun yang tidak punya status sosial. Siapa yang lihat kemungkaran, falyughayyirhu, maka hendaknya dia ubah. Dengan apa? Tangan atau lisan atau hati. Sehingga kalau nggak berani dengan tangan, dengan lisan. Nggak bisa dengan lisan, minimal dengan batin. Walhamdulillah, kalaupun orang sudah memiliki pengingkaran dalam hati, kata Nabi SAW, itu sudah menggugurkan kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar. Saya ulangi, sudah menggugurkan kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi disebut oleh Rasulullah SAW, wadzalika adhaful iman. Tapi dia berada pada titik iman yang paling lemah. Pertanyaannya, berarti kalau ada orang maksiat dan dia turut menikmati maksiat itu, berarti kan nggak ada pengingkaran dalam hati. Jika mengingkari dalam hati disebut oleh Nabi SAW, itu adalah tingkatan iman yang paling lemah. Berarti kalau ada berbuat maksiat dan dia menikmati maksiat itu, pengingkarannya ada nggak? Tidak ada. Kalau dia tidak ada pengingkaran, berarti masih punya iman atau tidak? Masih punya iman atau tidak? Tidak. Tidak punya iman. Masih punya iman atau tidak? Ya. Misalnya ya, tontonan yang nggak bener, maksiat nggak Pak? Maksiat. Orang bikin itu bermaksiat, menyebarkan itu juga bermaksiat. Dan Anda nonton, tapi tidak mengingkari. Saya mengingkari kok Pak Ustaz. Astagfirullah. Astagfirullah, tapi nggak tutup mata. Itu lo lihat tuh, pakaiannya tuh kayak gitu tuh, nggak sopan itu pakaiannya, nggak menutup aurat. Lo lihat tuh. Ini mata menikmati, mulut mencela. Mulutnya mencela, matanya menikmati. Tayyib, kita nggak bicara bagian ini. Bagaimana kalau ada orang nonton maksiat dan dia menikmati? Dia judi, dia menikmati ketika dia judi. Ada sabung ayam, dia lihat, menikmati orang yang sedang sabung ayam. Dan berarti kalau mengingkari dalam hati saja disebut sebagai iman yang paling lemah.
Di posisi ketika dia menikmati maksiat itu, kira-kira imannya masih ada atau tidak? Masih ada atau tidak? Tidak ada, berarti kafir. Bisa nggak dibuat kesimpulan? Siapa yang menikmati maksiat maka dia kafir? Tidak bisa. Lalu bagaimana penjelasan hadis ini? Jawabannya, disinilah pentingnya kaidah Ahlus Sunnah. Iman itu tidak satu unsur, tapi iman itu banyak unsur. Iman itu punya banyak cabang, bukan cuma satu kesatuan. Karena iman punya banyak cabang, satu cabang hilang, cabang yang lain masih ada. Artinya apa? Orang yang menikmati maksiat, iman amar ma'ruf nahi mungkar hilang. Cabang iman amar ma'ruf nahi mungkar hilang, walaupun dia masih punya cabang yang lain. Dia punya cabang la ilaha illallah, dia punya cabang salat, dia punya cabang iman zikir, dia punya cabang iman ini dan seterusnya. Karena iman ada banyak cabang. Sehingga tidak mengingkari maksiat, bahkan menikmati maksiat, tidak menghilangkan keseluruhan iman, tapi menghilangkan satu cabang iman, yaitu cabang amar ma'ruf nahi munkar. Wallahu a'lam. Pertanyaan dari Umahat ini, insyaallah Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apakah tindakan saya benar karena menolak lamaran seorang pria yang akidahnya salah? Karena saya ingin menjaga akidah sesuai dengan pemahaman Rasulullah SAW. Dia menganggap jika dia menjadi suami, maka dia adalah seorang pemimpin. Maka saya sebagai istri harus mengikutinya. Sehingga pada akhirnya saya menolaknya, padahal dia siap untuk menikahi saya dalam waktu dekat. Jazakallahu khairan. Baik. Tanya benar atau tidak? Taib. Wanita berhak untuk menolak lamaran lelaki siapapun yang ingin menikahinya dengan pertimbangan apapun yang dia miliki. Nah, di posisi ketika Anda merasa yakin ini akidahnya bermasalah, saya tidak mau bersama dengan orang yang akidahnya bermasalah, ya, sah-sah saja. Dan kita tidak boleh tutup mata, udahlah nggak usah diperhatikan kayak gitu, itu hanya akan menambah ruman perpecahan di kalangan masyarakat. Ini realita yang tidak mungkin bisa kita hindari. Kenyataannya masyarakat kita berbeda-beda. Contoh saja ya, misalnya suami istri beda bendera, yang satu warna biru, yang satu warna hijau. Kira-kira akan terjadi perseteruan saat kapan Pak? Hari raya Pak. Sehingga yang satu Selasa, yang satu Rebu, nanti bingung. Ini mau hari raya yang mana? Itu baru satu kasus, belum nanti turunannya banyak sekali. Hanya karena perbedaan warna bendera ormas. Padahal itu perbedaan ormas. Mungkin belum mengerucut pada perbedaan karena akidah, perbedaan karena manhaj. Bisa lebih parah lagi. Makanya realitanya kenyataan adanya perbedaan ini tidak mungkin kita tolak. Itu kenyataan yang ada di lapangan. Demikianlah realita masyarakat di sekitar kita. Nah terus gimana Pak? Boleh nggak orang itu tidak jadi nikah karena pertimbangan beda manhaj? Ya sah-sah saja. Mungkin dia nggak pingin ribut, dia nggak pingin rame. Bahkan kadang yang semanhaj aja sudah sering ribut. Hanya karena beda satu dua hal sudah sering ribut. Apalagi kalau sudah beda manhaj. Dan orang kalau sering ribut dalam berkeluarga sangat tidak nyaman. Sudah menikah belum? Sudah, Insya Allah. Baik, ya itu aja pertanyaannya. Sudah takut mau ditanya yang sebelahnya. Pernah nggak berantem dengan istrinya? Belum nikah? Oh belum nikah, Insya Allah. Pertanyaan salah alamatnya. Belakangnya. Belum berkeluarga juga? Yang dia untuk jomblo ada nggak? Khusus jomblo? Nah, kalau minyak itu untuk istrinya. Nah terus gimana kalau memang Anda merasa yakin orang ini punya akidah bermasalah dan barangkali susah untuk dikendalikan, boleh saja Anda untuk menolak lamarannya. Wallahu a'lam. Nah, Satu lagi. Minimal kebutuhan untuk dibolehkan menjamak sholat itu seperti apa Ustadz? Misal keluarga sedang liburan dari Solo ke Jogja, jarak belum ada 80 kilo, apakah kita boleh menjamak sholat sedangkan belum disebut musafir? Jazakallahu khairan. nah, ada dua
perubahan sholat jamak dan qashar. Jamak itu berkaitan dengan pergeseran waktu, qashar berkaitan dengan masalah jumlah rakaat. Baik. Jamak ini disebut dengan sunnah aridhah. Sunnah aridhah itu sesuatu yang dilakukan karena ada kebutuhan. Sesuatu yang dilakukan karena ada kebutuhan. Maka alasan jamak adalah karena kebutuhan. Sedangkan qashar itu identik dengan safar, bukan dengan kebutuhan. Saya ulangi, qashar itu identik dengan safar, bukan dengan kebutuhan. Karena itu orang tidak boleh, saya butuh qashar, tak qashar, tidak bisa. Sebab qashar itu identiknya dengan safar. Ada orang sakit, dia mau sholat duhur 4 rakaat rasanya berat, karena mungkin dia sudah pusing. Boleh nggak di qashar? Boleh atau tidak? Tidak boleh, tetap harus 4. Kerjakan sebisanya, pokoknya harus 4. Kalau saya ingin qashar gimana Pak Ustadz? Berarti Anda harus opnam di luar kota. Maka kalau sakit, opnamnya pilih rumah sakit di luar kota. Sehingga sakitnya yang sakit di Solo, nanti opnam di Surabaya atau opnam di Semarang, biar bersatu sebagai musafir. Baik. Selanjutnya, batasan safar yang membolehkan orang untuk jamak atau qashar itu seperti apa? Kata safar itu sudah ada sebelum Nabi SAW dilahirkan. Artinya istilah ini bukan istilah yang baru muncul setelah wahyu turun. Ada istilah yang baru muncul setelah wahyu turun, sehingga sebelum ada wahyu orang tidak tahu. Sampai Nabi Muhammad SAW juga nggak ngerti. Ma kunta tadri mal kitabu walal iman, walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina. Engkau tidak tahu apa itu kitab atau apa itu iman sebelum engkau diutus jadi nabi. Sehingga istilah ini baru ada setelah wahyu turun. Contohnya apa Pak? Istilah sholat. Apa definisi sholat secara makna syar'i? Itu baru ada setelah ada syariat. Apa definisi sholat? Apa definisi puasa secara makna syar'i? Baru ada setelah ada syariat. Walaupun kata sholat, kata puasa sudah dimiliki oleh orang Arab, tapi dalam definisi secara bahasa. Makanya kalau misalnya ada sebagian orang yang nakal ya, orang-orang liberal, sholat itu kan secara makna bahasa artinya doa. Doa itu eling. Mongko nek wong nek wis eling berarti wis sholat. Sampeyan gak sholat, aku wis eling. Kita sampaikan Nabi Muhammad SAW itu diutus untuk menjelaskan makna bahasa atau menjelaskan makna syariat. Kalau beliau diutus untuk menjelaskan makna bahasa, nggak butuh Nabi Pak. Orang Arab sudah ngerti sebelum ada Nabi. Maka adanya Nabi untuk menjelaskan makna yang sesuai wahyu makna syariat. Dipahami ya? Baik. Sehingga istilah safar zaman jahiliyah dengan safar setelah Islam datang beda atau sama? Ya sama-sama safar. Sama-sama safar. Maka sebutan safar ini tidak ada kaitannya dengan definisi syar'i. Karena itulah istilah safar dikembalikan kepada definisi urfi. Definisi berdasarkan urf, berdasarkan pemahaman yang berlaku di masyarakat. Nah, sehingga para ulama ngasih rincian sebagai berikut. 1. Untuk perjalanan 80 ke atas, 80 kilo ke atas, pastikan safar. Kok bisa Pak? Karena dalam dalil disebutkan itu safar. Untuk jarak 80 kilo ke atas, dalam dalil disebutkan itu sebagai safar. Dalilnya apa? La yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yaumil akhir an tusafira fi yaumin wa laylah illa wa ma'aha dzu mahramin. Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk melakukan safar sehari semalam kecuali didampingi oleh mahram. Perjalanan sehari semalam di masa silam itu sama dengan perjalanan 4 burut. 4 burut. Burut itu bentuk jamak dari kata barit. 1 barit itu perjalanan dari pagi sampai siang. Nah, kalau 24 jam berarti pagi sampai siang, siang sampai malam, malam sampai tengah malam sampai pagi. 4 burut. Perjalanan 4 burut seperti ini bisa menjangkau sejauh kurang lebih 80 kilo. Itu metode orang masa silam untuk menentukan. Lihat. Dari sinilah kemudian disimpulkan, maka untuk perjalanan 80 kilo ke atas pastikan safar. Yang kedua,
perjalanan di bawah 80 kilo, apakah masuk kategori safar atau tidak? Kembali kepada urf yang berlaku di masyarakat. Saya ulang, perjalanan di bawah 80 kilo dikembalikan kepada urf yang berlaku di masyarakat, pemahaman masyarakat. Urfnya gimana Pak? Loh, kan kamu bagian dari masyarakat, seharusnya kamu tahu urfnya masyarakat. Kalau bagian dari masyarakat, seharusnya dia tahu urfnya masyarakat. Tapi saya masih bingung Pak, coba kamu pelajari lagi seperti apa urfnya masyarakat. Pertanyaannya sekarang, Jogja Solo menurut urfnya orang Solo safar atau tidak? Solo Jogja menurut urfnya orang Solo safar atau bukan? Saya sebagai warga Jogja ya, itu punya pemahaman begini. Wong Jogja ke Klaten itu nggak safar, tapi Jogja ke Magelang safar. Padahal jaraknya kurang lebih sama. Jadi Jogja ya sama-sama beda provinsi kan. Klaten Jawa Tengah kan. Klaten Jawa Tengah, Magelang juga Jawa Tengah. Orang Jogja ke Klaten itu mereka sepakat nggak safar, biasa. Tapi orang Jogja ke Magelang, Muntilan, padahal kan tetangga ya, itu masuk kategori safar. Itu contoh urf. Jogja Purworejo safar. Tapi orang Purworejo ke Jogja nggak safar karena ke bandara. Mepet dengan Purworejo. Jadi intinya seperti ini, dikembalikan kepada urf. Kalau Anda memahami misalnya Solo Wonogiri. Solo Wonogiri safar enggak? Enggak. Safar? Enggak safar. Kok beda pendapat ini? Hah? Masih Solo Raya. Nah, kira-kira yang masih Solo Raya orang nyebutnya kayak Klaten, Sragen. Ini kan masih satu madhab, ya. Makanya kayak gini bukan termasuk safar. Sehingga Anda melakukan perjalanan di titik-titik ini tidak terhitung sebagai musafir. Nah, wallahu alam, kira-kira menurut Anda Solo Jogja itu safar atau tidak? Safar ya. Kemarin itu ada sebagian jamaah ya, ibu-ibu tanya, Ustadz, bisa nggak Ustadz Solo Jogja itu bukan safar? Biar kami kalau ada kajian di Jogja bisa datang sendiri tanpa harus ditemani mahram. Ini memaksakan uruf namanya. Loh, saya sendiri juga nggak tahu urufnya orang Solo gimana. Kalau menurut urufnya orang Solo itu bukan safar, ya Anda boleh ngikutin, maka statusnya bukan safar. Jadi intinya dikembalikan kepada uruf, dan Anda adalah bagian dari anggota uruf itu yang seharusnya tahu. Wallahu a'lam.